Shalom, sahabat House of Grace, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami, tim House of Grace. Sekalipun kita beribadah secara online, kalau kita yakin, percaya dan kuasa Tuhan pasti menjamah hidup kita ketika kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita tahu sebagaimana kita ada pada hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini kita mau datang kembali dengan begitu rindunya kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengajarkan kepada kita lebih lagi untuk kita bisa menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada siang hari ini, sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, menghitung hari-hari, ya Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita katakan sama-sama, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita ulangi lagu ini dari awal, katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa. Kami mau hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sama-sama kita angkat tangan, katakan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib jalan-Mu ya Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
kita sungguh lagi memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kondisi di sekeliling kami hari-hari ini tidak aman ya Tuhan. Tapi kami mau bawa semua kekhawatiran kami ya Bapa di dalam permohonan doa dan ucapan syukur. Biarlah kiranya Tuhan melalui setiap permohonan ucapan syukur yang kami naikkan pada siang hari ini, biarlah semuanya itu manis Kau dengar ya Tuhan. Terima kasih. Oh, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan inilah yang kami renungkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarkanlah kiranya melalui firman yang disampaikan hari ini kembali kita diingatkan untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, mari kita naikkan kembali penyembahan kepada Tuhan sebelum firman ini diberitakan. Katakan sama-sama, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Semua kita tundukkan kepala sebelum dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kami masih diberikan kekuatan dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan lewat anugerah yang begitu besar yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami tahu hari-hari ini melihat kondisi situasi yang terjadi sangat-sangat tidak kondusif apa yang kami lihat sekarang. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan yang berlaku bagi kami, kami bisa diberikan suatu kemurahan oleh Tuhan. Kami bisa diberikan perpanjangan umur untuk kami bisa kembali berbakti kepada Tuhan. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kami yakin dan percaya kalau Roh Kudus ada, tidak akan bisa dibatasi oleh apapun.
Berkatilah semuanya Tuhan, dimanapun umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka, supaya bersama-sama kami, baik yang ada di tempat ini, kami juga akan bersama-sama mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Berkati semua jaringan saluran internet yang kami pakai, supaya semuanya berjalan dengan baik sampai nanti selesainya. Dan kami serahkan pemberitaan firman sampai kepada akhir ibadah ini, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih hati, dimanapun Bapak Ibu semua berada, sekalipun memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi tidak akan mengurangi hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, sementara kita sudah tahu apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang diizinkan Tuhan ini semuanya mendatangkan kebaikan. Dan memang seperti biasa kita melakukan ibadah secara berjamaah bersama-sama, tapi pada kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, dibatasi oleh ruang yang tidak bisa bersama-sama. Tetapi biarlah Roh Kudus, kita berdoa, kita memohon kemurahan Tuhan, sebab firman Tuhan itu akan berkuasa menolong setiap kehidupan kita sekaliannya. Puji Tuhan, kita akan langsung melihat firman Tuhan, ya, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-7, dengan tema yang sudah diberikan, dengan tema yang sudah bersama-sama kita tahu, yaitu setiap pengorbanan yang akan diperhitungkan. Ya, setiap pengorbanan akan diperhitungkan. Kita belajar dari kisah seorang di dalam Alkitab yang namanya tidak terlalu terkenal, ya, hanya 9 kali disebutkan namanya di Alkitab, yaitu Barzilai, ya. Tetapi Barzilai ini setiap pengorbanannya dikenal, setiap pengorbanannya dikenang, dan setiap pengorbanannya diingat oleh seorang raja, yaitu Raja Daud. Kita tahu bersama-sama, Daud itu juga seorang manusia yang tidak luput dari kekurangan. Daud itu banyak kelemahan, dan dia sudah pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba sampai membunuh suami Batseba. Tetapi saat Barzilai melakukan kebaikan bagi Daud, Daud ingat kebaikan itu. Daud ingat pengorbanan itu, dan Daud perhitungkan semua apa yang diberikan oleh Barzilai. Apalagi Tuhan, dia tanpa cacat celah, satu kali pun dia tidak pernah melakukan kesalahan, dia sempurna. Maka setiap apa yang kita korbankan kepada Tuhan, setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan, setiap apa yang kita perjuangkan untuk Tuhan, kita juga rindu bersama-sama supaya semuanya itu diingat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang ingin melakukan suatu pekerjaan sia-sia, tetapi semua itu ingin mendapatkan suatu kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang diperhitungkan. Sangat terbanding dengan Daud. Daud manusia saja mengingat apa yang dilakukan Barzilai. Kita juga ingin apa yang kita lakukan kepada Tuhan, semuanya Tuhan ingat, semuanya Tuhan perhitungkan. Sebabnya kita belajar dulu dalam kitab 1 Raja-Raja, kita akan perhatikan nanti kenapa setiap pengorbanan yang dilakukan oleh Barzilai itu diingat oleh Daud, diperhitungkan oleh Daud. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-7 saya akan baca bagi kita sekalian. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu. Perhatikan, jadi Barzilai ini dia tinggal di tanah Gilead. Ya, tanah Gilead itu adalah tanah yang kaya dalam Alkitab, tanah yang subur. Itu adalah tempat tumbuhnya, ya, semua obat-obatan, tanah yang kaya. Ya, jadi dia bukan orang kaya yang tanggung, nanti kita akan perhatikan, tetapi dari letak tempat tinggalnya saja, dia sudah berada di tanah Gilead, tanah yang kaya. Haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Jadi ini adalah ya masa-masa Daud yang ingin meninggal, dia harus segera mengakhiri hidupnya. Waktu saat itu dia berpesan kepada anaknya Salomo. Ya, jadi dia berpesan kepada anaknya Salomo,
Salomo itu sudah menjadi seorang raja di Israel. Waktu itu Daud memberikan pesan nasihat terakhir sebelum dia meninggal, yaitu dikatakan kepada Salomo, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati, biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Jadi puji Tuhan. Jadi saya sedikit ceritakan, jadi sebelum Daud meninggal, hari-hari terakhir Daud di masa-masa kelemahan tubuh, di masa-masa tubuh secara jasmani, sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan kepada anaknya, yaitu Raja Salomo. Waktu itu Raja Salomo sudah memimpin tahta kerajaan di Israel. Sebelum Daud meninggal, dia memberikan pesan kepada Salomo, supaya Salomo itu mengingat, memperhatikan, bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dari keturunan Barzilai, dari keturunan anak-anaknya. Coba perhatikan Bapak Ibu, di sini kita berhenti sejenak, ya, bagaimana bahagianya keturunan Barzilai. Sebab apa? Sebab semua kebutuhan mereka, semua keperluan mereka itu ditanggung oleh seorang raja, ditanggung oleh seorang kepala negara. Kenapa Daud berpesan itu kepada Raja Salomo? Sebab Daud itu mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Barzilai, apa yang sudah dikorbankan oleh Barzilai, sehingga dalam masa kelemahan tubuh, dia sudah mau meninggal waktu saat itu. Mungkin nafasnya sudah satu-satu, ya, mungkin dia sudah pakai oksigen kalau ada oksigen waktu saat itu. Mungkin dia sudah tidak ingat apa-apa lagi, sebab umurnya sudah 70 tahun lebih. Tapi dia ingat apa yang dilakukan Barzilai, sehingga setiap apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, itu semua menjadi tanggung jawab Raja Salomo. Sebabnya saya katakan tadi, kita juga ingin setiap apa yang kita korbankan itu diingat oleh Tuhan. Amin. Sedangkan Daud saja manusia yang banyak kelemahan, saya katakan tadi, ingat dia apa yang dilakukan Barzilai. Apalagi Tuhan yang tidak ada kelemahan. Tapi kita akan perhatikan dulu sebentar, ya. Kita perhatikan dulu sebentar dalam 2 Samuel pasal yang ke-17, ya. Ya, bukan salah kita membaca sebentar, ya, tidak mengapa kita baca dulu dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai ayat yang ke-20, ya. 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai ayat yang ke-20. Kita akan perhatikan ayat ini sebentar. Ya, pasal 17 ayat yang ke-27 sampai pada ayat yang ke-20. Kita akan perhatikan. Ya. Ayat yang ke-27, ya, pasal 17 dalam 2 Samuel. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah, kota Bani Amon, dan Makir bin Ameliel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelem membawa tempat tidur, pasu periuk, balanga juga gandum, jelai tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, sampai selanjutnya. Jadi siapa Barzilai ini? Kalau nanti saudara baca di rumah saudara dalam kitab 2 Samuel 17 ayat 8, ya, kalau saudara baca pasal yang ke-19 dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-19, nanti Bapak Ibu baca di rumah ayat yang ke-32, ya. Barzilai itu adalah seorang yang kaya yang telah memberikan pertolongan kepada Daud. Jadi tadi kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-17, di situ ada kurang lebih 3 orang yang memberikan pertolongan kepada Daud. Tetapi hanya satu yang diingat oleh Daud, yaitu siapa? Barzilai. Ya, cuman satu dari beberapa orang, cuman satu orang yang diingat oleh Daud. Cuman satu orang yang diperhitungkan oleh Daud, yaitu Barzilai. Waktu dia lari dari Yerusalem, dia berondok di Mahanaim. Waktu saat itu Absalom ingin membunuh Daud. Ya, sebab Absalom anak Daud ingin mengkudeta kerajaan Daud. Jadi dia ingin membunuh Daud. Waktu saat itu Daud dengar berita itu, sehingga dia tinggalkan Yerusalem. Dia pergi ke Mahanaim. Di Mahanaim, dia lari bersama seluruh rakyat yang mengikut Daud.
seluruh rakyat yang mendukung Daud, seluruh rakyat yang ingin bersama Daud. Tiba-tiba ada beberapa orang, salah satunya Barzilai. Mereka dengar kabar tentang Daud lari dari Yerusalem. Tetapi di kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua tadi, dari beberapa orang yang menolong Daud itu, hanya satu nama yang diingat oleh Daud, yaitu hanya Barzilai. Jadi perhatikan umat Tuhan, bukan tanpa sebab akibat, bukan tanpa alasan kenapa hanya Barzilai yang diingat oleh Daud. Sekarang ini banyak orang beribadah kepada Tuhan, banyak orang melayani kepada Tuhan. Tapi kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, semua pelayanan itu, tidak semua ibadah itu yang berkenan di hati Tuhan. Sebab mengapa? Injil Matius pasal 7 berkata 21, bukan setiap orang yang berseru, begitu banyak orang yang berseru hari-hari ini kepada Tuhan. Tetapi tidak semua seruan itu, tidak semua pekerjaan itu, tidak semua ibadah itu dikenan oleh Tuhan. Dan kita belajar dari Barzilai. Kenapa hanya Barzilai lah yang diingat oleh Daud? Tentunya saya yakin dan saya rindu apa yang kita lakukan hari-hari ini, besar kecil pengorbanan kita inginkan semua itu dikenan oleh Tuhan. Amin. Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan dan semua itu diberkati oleh Tuhan. Jadi dari semua nama yang waktu saat itu berkorban untuk Daud, hanya Barzilai. Mereka membawa tempat tidur, semua keperluan Daud waktu saat dia lari dari Absalom, mereka sediakan. Kita belajar sebentar, siapa Barzilai itu? Siapa Barzilai itu yang diingat oleh Daud, yang dipesankan oleh Daud kepada Salomo anaknya, supaya keturunannya mendapatkan perhatian, semua kebutuhan keturunannya dijamin oleh Salomo. Siapa Barzilai itu? Dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-19 kita baca ayat yang ke-32. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-19 kita baca, siapa Barzilai itu yang sampai-sampai semua yang dikerjakannya diingat oleh Daud. Dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 31 dulu kita baca sampai ayat yang ke-32. Nanti saudara baca di rumah, tapi kita baca saja ayat 32 dalam kitab 2 Samuel 19 ayat 32. Perhatikan ini. Barzilai itu sudah sangat tua. Jadi pertama, siapa Barzilai itu? Barzilai itu orang yang sudah sangat tua. 80 tahun umurnya. Perhatikan Bapak Ibu, umur Barzilai itu sudah 80 tahun. Umur Daud waktu saat itu dia lari dari Absalom kurang lebih kalau tidak salah 50 tahun. Sebab Daud meninggal 70 tahun. Jadi sangat jauh perbedaan umur Daud dengan Barzilai. Jadi waktu itu umur Barzilai sudah 80 tahun. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Ia seorang yang sangat kaya. Alkitab tidak mencatat ia orang kaya, tetapi Alkitab mencatat sangat kaya. Jadi siapa Barzilai itu? Yang semua pengorbanannya diperhitungkan oleh Daud. Sehingga apa? Sehingga Daud berpesan kepada anaknya Salomo, sampai keturunan Barzilai itu jangan engkau biarkan. Semua apa menjadi kebutuhan mereka, itu semua menjadi tanggung jawabmu. Siapa Barzilai? Barzilai itu adalah orang tua yang kaya raya, yang telah memberikan pertolongan kepada Daud. Sewaktu Daud beserta orang Israel lari dari kejaran Absalom yang ingin membunuh Daud beserta semua pengikut Daud. Dan Barzilai ini menyediakan semua kebutuhan bekal, menyediakan makanan bagi Daud dan semua pengikut-pengikut Daud. Bayangkan, jadi Barzilai ini bukan hanya berkorban uang, tapi dia berkorban semua kebutuhan Daud bersama pengikut Daud. Saya tidak tahu berapa banyak yang ikut dengan Daud waktu saat itu. Mungkin begitu banyak, bisa ribuan orang. Orang yang mengikut kepada Raja Daud waktu dia lari dari Yerusalem ke Mahanaim. Tapi begitu Barzilai dengar itu, dia semua siapkan, dia curahkan pikirannya, dia korbankan semua. Untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan daripada Daud. Ya, dia menyiapkan tadi yang kita perhatikan dalam pasal 17,
Kacang babi, kacang merah, kacang kecil, semua makanan sampai tempat tidur pun disiapkan oleh Barzilai. Pengorbanan yang tidak tanggung, pengorbanan yang bukan main. Di tengah kelemahan tubuhnya 80 tahun, tapi Barzilai itu sungguh-sungguh sangat dipakai untuk memperhatikan Daud. Untuk memperhatikan Daud. Saya ulangi, tadi begitu banyak orang-orang yang ingin membantu Daud, yang ikut serta dalam pelayanan membantu Daud selama dia pelarian dari Yerusalem. Ya, tetapi hanya satu nama yang diingat oleh Daud. Kita perhatikan secara ringkas. Kita kembali pasal 17 ayat 8 sampai 9. Kenapa Daud mengingat apa yang dilakukan Barzilai? Kenapa dia ingat? Ada sebabnya, ada jawabannya. Kenapa tidak semua nama diingat oleh Daud, tetapi hanya Barzilai lah yang diingat oleh Daud. 2 Samuel pasal 17 ayat 8 sampai 9. Nanti kita loncat ayat yang ke-12. Kita perhatikan 2 Samuel pasal 17 ayat 8 sampai 9. Kita loncat nanti ayat yang ke-12. Perhatikan ayat 8. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu, ya ini kata Husai, saya mau sederhanakan katanya begini. Kata Husai pula kepada Absalom, bahwa ayahmu, yang dimaksud dengan ayahnya itu Daud, dan orang-orangnya adalah pahlawan, bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Ayat 9, tentulah ia sekarang bersembunyi dalam suatu lubang atau di salah satu tempat, yang dimaksudkan itu adalah Mahanaim, yang tempat tadi di mana Barzilai menjamin semua kebutuhan Daud dan pengikut Daud. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Kita loncat 12. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maksudnya di mana Daud terdapat, maka kita akan menyergapnya, maksudnya kita akan membunuhnya seperti embun jatuh ke bumi. Arti kata lain, semua orang yang ikut dengan Daud akan jatuh, banyak korban yang akan berjatuhan. Lanjut, sehingga tidak ada orang yang lolos. Perhatikan kata-kata ini. Baik dia, baik Daud maupun orang-orang yang menyertainya, termasuk orang-orang yang menjamin semua kebutuhan Daud, yaitu Barzilai. Perhatikan, tadi Barzilai itu adalah orang tua yang sangat kaya. Tapi kenapa Daud mengingat apa yang dilakukan Barzilai? Jawaban pertama, karena Barzilai sudah mengalami penyucian akan kepentingan diri sendiri, sehingga ia bisa berkorban apa saja kepada Daud, dimulai korban jasmani sampai mengorbankan seluruh hidupnya kepada Daud. Sebab apa? Sebab orang yang menyertai Daud, orang yang memihak kepada Daud, termasuk Barzilai, itu akan mati dibunuh. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini membuat Barzilai tidak gentar dan tidak gemetar? Seharusnya dia takut, apa untungnya aku membantu Daud? Aku adalah orang yang sangat kaya, aku sudah tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku sudah lemah, fisikku sudah lemah. Nanti kita akan perhatikan. Tetapi mengapa dia diperhatikan oleh Daud, diperhitungkan oleh Daud? Jawaban pertama, sebab Barzilai ini benar-benar mengalami penyucian akan diri sendiri, sehingga ia bisa berkorban apa saja, sampai dia tidak takut akan kehilangan nyawanya. Ia bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan, dia bisa mengorbankan apa saja untuk Tuhan, sehingga dia bisa percaya sepenuh dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau ibadah kita, pelayanan kita dikenan oleh Tuhan, jawaban pertama, sampai kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Seringkali kan kita begitu kan, ngapain lagi beribadah, sudah capek, sudah ini. Sampai kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Harusnya Barzilai gemetar. Ya, orang-orang kaya saya yakin takut. Ya, bagaimana nanti kalau ketahuan, bagaimana. Tetapi Barzilai tidak. Dia tidak memikirkan hal itu. Dia apa? Dia mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Sebab dia tahu Daud ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin.
Ya, diperhatikan. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, ya simpel saja saya akan ajak saudara memperhatikan. Kita kembali lagi dalam 2 Samuel pasal 19 ayat yang ke-32 ya sampai loncat nanti ayat yang ke-35. Kenapa Daud mengingat semua apa yang dilakukan oleh Barzilai? Jadi kalau kita mau apa yang kita kerjakan, lakukan, diingat oleh Tuhan, yang tidak ada cacat celah, dia sempurna. Pertama yang mau kita lakukan, kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita mau disucikan atas kepentingan diri sendiri, sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, pasal yang ke-19 ayat yang ke-35, kita akan perhatikan. Sekarang aku ini telah berumur 80 tahun. Perhatikan ini, sekarang aku ini telah berumur 80 tahun. Ya, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Perhatikan, umurnya sudah 80 tahun, tapi dia masih bisa melayani Daud. Ditandai, perhatikan, atau masih dapatkah hamba ini merasa yang hamba makan dan apa yang hamba minum. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jadi saking lemahnya Barzilai itu, dia tidak bisa lagi merasakan makanan itu. Ya, kalau sekarang kita kan di umur 60 tahun atau 50 tahun kita masih bisa rasa pedas, rasa asin. Ya, tapi Barzilai tidak bisa lagi dia rasa. Ini benar-benar dia sudah lemah secara fisik. Tapi sudah lemah pun secara fisik, dia tetap melayani Tuhan. Kita ini masih muda, masih bisa ini. Ya, semua organ-organ tubuh kita, tulang-tulang kita ini masih aktif. Ya, masih bisa jalan, masih bisa melayani Tuhan. Tetapi seringkali, sudahlah. Tuhan tahunya itu, kelemahan tubuhku. Tidak ada kata-kata kelemahan. Barzilai sudah tidak bisa lagi merasa apa yang dia makan. Tadi perhatikan. Ya. Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki atau perempuan? Pendengarannya pun sudah kurang. Pendengaran kita begitu jelas. Inilah yang membuat Daud ingat apa yang dikerjakannya. Apa itu? Yang kedua, yaitu Barzilai tetap setia, tetap berusaha, tetap tanggung jawab untuk memperhatikan semua kebutuhan Daud. Tuhan masih berikan kita sehat kuat, masih muda kita ini. Mungkin yang mendengar live streaming ini masih 20 tahun, 25, 30, tidak ada alasan bagi kita tidak mampu aku lagi melayani Tuhan. Ya, saudara masih bisa makan pedas, kalau saudara makan bakso mungkin kurang cabai, masih bisa tambah cabai. Ya, pendengaran kita masih jelas. Tapi Barzilai, dia sudah sangat lemah secara fisik, tubuh jasmani, tetapi dia masih mau berusaha, masih mau bergiat, masih mau setia untuk bisa melayani Daud. Bagi kita sekarang, bagaimana caranya supaya apa yang kita kerjakan itu diingat Tuhan? Kita harus berjuang, ada perjuangan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan. Yang sudah tua nanti yang dengar live streaming ini, tetaplah berusaha berjuang untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita mau katakan tubuh fisik kita sudah lemah, tetapi disitulah justru Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan lihat perjuangan kita, Tuhan perhitungkan kesetiaan kita, dan tepat pada waktunya dia akan memberikan berkat bagi kita. Amin. Akan berkat bagi kita. Yang terakhir kita perhatikan ayat yang ke-33, kita perhatikan. Ayat yang ke-33 kita akan perhatikan. Ya, kita lihat ayat 33 di tetap 2 Samuel pasal 19 ayat 33. Perhatikan. Berkatalah raja. Perhatikan. Berkatalah raja. Saya mau simpulkan begini. Berkatalah raja Daud kepada Barzilai, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Artinya begini kata-kata. Jadi setelah Daud melihat bagaimana pelayanan Barzilai di Mahanaim waktu dia lari dari Absalom, dia berkata kepada Daud, ikutlah aku Barzilai, setiap kebutuhanmu nanti akan kutanggung jawab di Yerusalem. Akan kutanggung jawab di Yerusalem. Kita lompat ayat 35, ayat 36 kita perhatikan, ya. Ayat 36 kita perhatikan. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Jadi saya tutup di sini. Ya, perhatikan tadi yang kita baca 35.
Mengapa raja memberikan sepotong jalan saja? Jadi waktu Daud ingin kembali ke Yerusalem, karena di pasal sebelumnya kita tidak baca, di pasal 17-18, Absalom sudah mati terbunuh. Sehingga Daud kembali ke Yerusalem. Waktu Daud kembali ke Yerusalem, dari sekian banyak orang tadi yang membantu Daud waktu di Mahanaim, hanya Barzilai seseorang yang mengantarkan Daud sampai ke tepi seberang sungai Yordan. Tadi ingat umur Barzilai 80 tahun. Saya tidak tahu menahu ya kendaraan apa yang dipakai waktu saat itu, tapi saya yakin waktu saat itu tidak ada Grab, tidak ada ojek online, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Ya, atau mungkin transportasi yang dikerjakan dulu saya tidak tahu apakah unta atau apa. Tapi jarak dari Regilim yang kita lihat di ayat 31 itu ke tepi sungai Yordan itu kurang lebih 19 km. Umur Barzilai sudah 80 tahun, tapi dia setia mengantarkan Daud sampai ke tepi sungai Yordan. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita bermain secara pikiran wajar dulu. Di tengah perjalanan Daud tidak memberikan apa-apa kepada Barzilai atas semua perbuatan Barzilai. Tidak memberikan apapun imbalan. Mereka berjalan kurang lebih 19 km, mungkin memakan waktu berapa lama, sampai di tepi sungai Yordan. Begitu sampai di tepi sungai Yordan, Daud berkata ke Barzilai, Barzilai, atas perbuatanmu ini, ikutlah aku ke Yerusalem. Dengan arti kata apa? Semua fasilitas Daud sebagai raja nanti, itu juga akan dinikmati oleh Barzilai. Di tengah perjalanan, Daud tidak berkata apa-apa, tapi sampai di tepi sungai Yordan. Jadi perhatikan pelajaran pertama yang kita dapat. Jadi saudara jangan putus asa. Mungkin kita berkata, mana balasan atas apa yang kukerjakan untuk Tuhan? Mana? Udah berkorban ini tapi nggak ada. Udah berkorban ini doaku tidak dijawab. Kok malah semakin hari semakin berat malahnya? Apakah firman Tuhan bohong? Enggak. Tekuni saja, setia saja, ikuti saja perjalanan bersama Tuhan sampai pada di tepi akhirnya nanti Tuhan akan jawab. Amin. Tuhan, kita seringkali enggak, oh mana Tuhan, sudah kukorbankan ini, aku sudah beribadah setiap Jumat, tapi toh doaku seperti tidak dijawab oleh Tuhan, tapi toh pergumulanku tidak selesai, malah tambah berat, malah tambah runyam, malah tambah sulit. Kita tidak tahu tepi sungai Yordan itu, pas sampai di tepi sungai Yordan itu, disitulah baru Daud memberikan balasan apa yang menjadi perjuangan Barzilai waktu dia lari di Mahanaim. Amin. Tapi setelah, kenapa Daud? Perhatikan, kenapa Daud ingat Barzilai? Jawaban yang ketiga tadi. Kita akan perhatikan kembali ayat yang ke-36. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan. Ini, sepotong jalan saja. Jadi yang ketiga, apa yang membuat Daud ingat akan semua pengorbanan Barzilai? Yang ketiga, Barzilai kehidupan yang merendahkan hati. Ya. Dia tidak mengingat apa yang dikorbankannya kepada Daud. Dia rasa apa yang dikorbannya kepada Daud itu hanya sepotong jalan. Jadi kalau kita mau semua pengorbanan kita diingat oleh Tuhan, kita merendahkan hati. Jangan ungkit-ungkit apa yang kita korbankan. Ya, begitu banyak yang sudah disupport Barzilai kepada Daud. Tapi dia katakan apa yang ku korbankan ini hanya sepotong jalan saja. Ayat 36 lanjut, mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Yang terakhir, Barzilai itu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada Barzilai. Balasan yang diberikan Daud kepada Barzilai. Pernahkah kita hari-hari ini, setiap kita menerima berkat dari Tuhan, kesehatan, apa yang kita korbankan mungkin belum maksimal, tapi pernah nggak kita berkata, umat Tuhan, perhatikan, apa yang kita korbankan belum maksimal di hadapan Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan berkat kepada kita. Luar biasa Tuhan. Tapi Daud memberikan itu kepada Barzilai, dia berkata, belum layak aku menerima ini. Akhirnya nanti saudara baca di rumah, Barzilai tidak mau ikut ke Yerusalem. Dia katakan lebih baik aku mati di Gilead, di tempat tinggalku. Ya, seringkali kita saat menerima berkat, kita rasa ini bukan berkat Tuhan. Tapi ingatlah, coba kadang kita malu dengan diri kita. Kadang kita berkorban kepada Tuhan belum seperti
yang dilakukan oleh Barzilai kepada Daud, tapi balasannya luar biasa kita terima dari Tuhan. Begitu Daud ajak Barzilai, dia berkata apa? Sepotong jalan saja aku berjalan, tetapi balasannya begitu besar ku dapat. Ya. Jadi ingat, kalau kita mau apa yang kita korbankan untuk Tuhan, ingat oleh Tuhan. Pertama, alami penyucian akan kepentingan diri sendiri. Banyak menyerah kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah setia berusaha. Walaupun hari-hari ini lemah tubuh kita. Walaupun hari-hari ini kita dibatasi oleh ruang, waktu. Ya. PPKM darurat pemerintah buat. Ya, tetapi memang bagaimana supaya pengorbanan kita diingat oleh Tuhan. Yang ketiga, banyaklah merendahkan hati. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tolong kita. Ingat pertolongan Tuhan di tepi sungai Jordan kepada Daud, kepada Barzilai. Ya, di tepi sungai. Ya. Tidak waktu di jalan diberikan Daud tawaran kepada Barzilai. Jangan undur, jangan putus, jangan kembali ke belakang lagi. Terus ikutin saja, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu mana tepinya itu. Apakah sore ini tepi itu berada? Atau besok pagi kah? Atau lusa kah? Minggu depan, bulan depan, atau tahun depan kah? Tapi yang saya inginkan kepada saudara, berjalan terus bersama Tuhan. Sebab apa? Sebab pengorbanan kita tidak mungkin tidak Tuhan ingat. Semua akan Tuhan perhitungkan. Demikian firman Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan. Ya, kita tundukkan kepala. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, karena inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Tuhan akan ingat semua pengorbanan kita. Manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku suka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Firman Tuhan sudah kami dengarkan. Allah akan ingat semua apa yang kami korbankan dan perjuangkan kepada Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya semua itu belum sempurna Tuhan. Tetapi asal kami
mau menyerah sepenuh kepada Tuhan, asal kami mau setia kepada Tuhan, asal kami merendahkan hati kepada Tuhan, maka itu semua yang kami korban perjuangkan kepada Tuhan, Engkau akan jawab waktu yang terbaik di tepi sungai Yordan, Barzilai menerima berkat daripada Daud. Kami tidak mau mundur dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, tapi selalu kuatkan, teguhkanlah kami Tuhan, supaya kami terus berjalan pada akhirnya nanti Engkau akan menjamin semua kebutuhan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di mana-mana saudara-saudari kekasih hati kami mendengar firman Tuhan ini, Tuhan yang akan memberkati mereka, makin berikan keteguhan kepada mereka untuk menyerah kepada Tuhan, semakin berikan kesetiaan kepada mereka juga untuk mereka semakin setia melayani Tuhan, semakin berikan kerendahan hati kepada kami semua untuk kami semakin merendahkan hati atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu menjadi berkat, materekan, tukik dalam hati kami, dan kami akan kerja lakukan firman itu sehingga pertolongan Tuhan nyata, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami yang ada di tempat ini juga, yang sudah berjuang berjerih lelah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan ini kami akan terima dari Tuhan untuk menjamin setiap kehidupan kami sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kekasih hatiku dimanapun saudara Bapak Ibu berada, kita akan terima berkat daripada Allah Bapa di sorga. Biar berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, lewat persekutuan dan cinta kasih daripada Tuhan, Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan memberkati kita sekalian mulai saat siang sore hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.